Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu mana nang channel ya, ada Ho Adventure, lur. Nah, siki aku arep becal dolan maring gone Mas Ratno Reptil. Grebek omahe Mas Ratno Reptil dijal deleng koleksi ulane iki apa bae lur. Nah, mau grebek rumah reptil Mas Ratno ya. Yuk, ikuti terus ya lur perjalanan pada Adventure. Nah lur, seperti biasa lur, karena rumah Mas Ratno Reptil ini kebetulan dekat dengan rumah saya lur. Jadi saya putuskan untuk naik sepeda ondel lur, sambil olahraga goes-goes. Dan tidak membutuhkan waktu lama, sekitar setengah jam dari rumah saya lur. Akhirnya saya sampai juga di rumah reptil Mas Ratno. Ayo kita lihat apa saja koleksi Mas Ratno. Capcus. Nah lur, kan saya sudah sampai di rumah reptil Mas Ratno. Ini rumahnya lur. Langsung aja kita masuk ya. Kita lihat koleksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mos-mosan. Terus apa sih? Oh dewek. Oh, temen dewek kan? Ngepit aku mos-mosan ngulane. Oh. Ya lur, koleksi ulane lur. Nah lur, sekarang saya sudah bersama Mas Ratno di shelternya beliau ini. Halo, halo. Assalamualaikum. Ya, kita lihat apa saja sih koleksi ularnya Mas Ratno. Ayo. Ya, ada ular. Ada ular, ada biawak. Tapi jangan salah, Mas. Ya, di shelter Ratno Official sini memang kebanyakan orang mengira itu cuma ada jenis ular-ular berbisa tinggi, Mas. Padahal salah. Soalnya di shelter Ratno Official sini nggak hanya ada jenis ular berbisa tinggi, tetapi ada beberapa jenis ular yang tidak berbisa ya. Jadi nggak semuanya berbisa dan nggak semuanya kobra juga. Cuma kebanyakan memang jenis ular yang berbisa, Mas. Itu kan memang hobi ya. Ya memang senang dengan yang berbisa. Ini ularnya apa aja Mas yang berbisa Mas? Di sini ada beberapa jenis ular berbisa ya, mulai dari golongan Elapidae, Viperidae juga ya. Dari Elapidae kita ada jenis kobra ya, kobra Naya seputatrik atau kobra Jawa. Ada juga jenis welang-weling atau bungarus ya, ada bungarus fasciatus dan ada bungarus gengidus. Dan ada juga beberapa jenis viper ya, dari Viperidae ini ada dari Trimeresurus aja ada Trimeresurus puniceus, ada Trimeresurus insularis blue ya dari kumpulan komodo, dan ada juga Trimeresurus albolabris atau ular hijau ekor merah, Mas. Dan ada juga dari masih lokal ya, karena di sini kebanyakan ular lokal. Ya, masih ada juga dari Chalosalasma, yaitu Chalosalasma rhodostoma, juga dari golongan ular Viperidae berbisa tinggi. Jangan salah Mas, ada juga yang nggak berbisa. Dan ada juga jenis ular yang berbisa, tetapi termasuk jenis ular yang tidak membahayakan untuk manusia. Penasaran? Ular berbisa tapi nggak berbahaya, Mas. Ular apa itu Mas? Ular dari golongan ular Colubridae, ular lokal, Mas. Bingung kan tentang ular? Nah, makanya sering-sering nonton channel tentang reptil, tentang ular khususnya. Penasaran dengan ularnya? Seperti apa Mas? Oke. Ya, boleh dipegang nggak apa-apa. Nah, dia adalah jenis ular yang berbisa itu, bro. Nah ini lur, seperti ini lur, ularnya lur. Nih.
Nah, ini Enggak kenal. kidas banget ya. Ini masih kecil ya, Mas? Itu masih ukuran baby ya, baby up. Ini kalau dewasa bisa nyampe berapa meter, Mas? Oke, biar akan review jenis ular cantik ini ya, si kecil yang unyu-unyu ini, teman-teman. Teman Badavo, halo. Nah, si kecil unyu-unyu ini adalah jenis ular berbisa, Mas. Ya, jenis ular berbisa dari golongan ular Colubridae. Jadi nggak semua ular colubrid itu non venom ya. Ada juga yang berbisa medium ya, medium venom termasuk ini. Ini termasuk jenis ular berbisa menengah karena dia memiliki taring bisa yang terletak di belakang ya, belakang rahang. Iya. Taring samping, maaf, taring samping. Jadi ular ini biasa dikenal dengan nama ular taring kucing ya, seperti teman-temannya kerabat dekatnya yang lain. Nah, bingung kan? Dia adalah Boiga ya, dari genus Boiga. Ular berbisa menengah dari golongan ular Colubridae. Boiga drepesi ya. Boiga drepesi ini memiliki beberapa kerabat dekat ya yang dapat kita jumpai di Jawa ini khususnya. Ada beberapa spesies lagi ya dari genus Boiga ya. Ada Boiga negriceps, ada Boiga dendrobila, ada Boiga cynodon, dan ada juga Boiga jaspedia. Pokoknya ada beberapa spesies dari genus Boiga. Nah, salah satunya adalah Boiga drepesi ini ya, atau biasa dikenal dengan nama ular Boiga coklat karena dia memiliki warna coklat dan penampilannya memang cukup cantik, Mas. Ya, ini masih usia baby ya, masih usia bayi ya, baby up ya. Baby up. Usia sekitar 4 bulanan ini teman-teman, karena untuk ukuran dewasa ini dapat mencapai sekitar 1 meter lebih, bahkan 1,5 meter, Mas, untuk ukuran dewasa si cantik ini ya, Boiga drepesi. Boiga apa, Mas? Boiga drepesi. Ketera ki ora tau nonton YouTube kayak nyong di channel nyong ya, ketera. Nek subscriber nyong cokan nonton channel nyong mesti paham, mesti kenal karo jenis-jenis ular lokal khususnya. Jeneng latine masih madan angel nggo. Mas, ana ora apal jeneng latine aku, Lur. Sering-sering dolan ngene, sering collab karo aku, ya insyaallah engko bisa lebih mengenal jenis-jenis ular sing ana nang sekitar kita ya. Jadi pentingnya kita mengenal satwa yang ada di sekitar kita itu memang sangat penting ya, di samping untuk keselamatan kita juga kan, karena kita dapat mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya gitu kan, Mas ya. Iya. Gitu, dan juga penting juga karena kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Nah, ya benar. Jadi kalau kita udah kenal kita akan sayang, karena walaupun mereka hanyalah seekor ular, tetapi mereka pun juga makhluk hidup yang memiliki hak sama untuk hidup di alam ini, Mas, sama seperti kita sebagai manusia gitu. Jadi pengenalan reptil ke orang awam khususnya itu memang bertujuan agar untuk mengurangi konflik ya. Kalau untuk menghilangkan konflik itu susah, Mas. Paling hanya untuk mengurangi konflik antara manusia dan reptil, ular khususnya itu, Mas. Jadi walaupun seekor ular ya, makhluk yang sering dianggap kurang lazim untuk dipelihara, makhluk yang menakutkan dan menjijikkan kan ya, tetapi makhluk kecil ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam keseimbangan ekosistem, Mas, terutama dalam mengontrol rantai makanan ya. Jadi perannya juga cukup penting ya dalam alam ini. Jadi kita nggak boleh menyakiti, apalagi kita membunuhnya, nggak boleh, Mas. Dia pun juga berhak hidup ya, berhak tinggal di alam sini gitu. Nah, ini habitat ular ini biasanya di mana?
Seperti semua kerabat-kerabatnya ya, jenis Boiga drepesi ini dia termasuk jenis ular arboreal ya, dia penghuni pepohonan ya. Dan makanan kesukaan untuk ular ini seperti boiga yang lainnya, dia adalah jenis ular pemangsa burung-burung kecil yang terdapat di pepohonan, mamalia kecil juga seperti tikus, tupai, kelelawar dan lain-lain ya. Tetapi sesekali dia pun juga akan turun ke tanah. Dia nggak hanya tinggal di pepohonan, sesekali dia akan turun ke bawah ya, untuk kepentingan mencari makanan yang ada di bawah. Biasanya seperti berbagai jenis kadal-kadalan yang ada di bawah, dan juga katak atau kodok yang tersedia di bawah. Jadi dia pun akan turun ke bawah untuk kepentingan mencari makanan lain selain yang ada di atas. Dan juga untuk berpindah ya dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Juga ada kepentingan yang lain, Mas. Ya. Dengan alasan dia akan turun ke bawah untuk berpindah ke pohon yang lainnya untuk mencari pasangan hidupnya, Mas. Gitu, biar nggak jomblo. Nah, kayak siapa? Kayak siapa Dul? Kayak siapa Dul? Jadi biar nggak serius ya, kita agak canda dikit. Nih lur, kayak gini lur ularnya lur. Nah, makanya aku bilang tadi ular berbisa tetapi tidak membahayakan ya. Ini jenis ular yang memiliki bisa menengah, tetapi kita pun juga nggak boleh menyepelekan bisa menengah, Mas, karena efek gigitannya juga dapat terjadi pembengkakan pada bagian tergigit ya, kalau daya tahan tubuh kita lemah. Jadi kita pun juga harus hati-hati dengan jenis ular berbisa medium atau berbisa menengah, Mas. Kita nggak boleh menyepelekannya karena dapat terjadi pembengkakan pada gigitannya gitu. Tapi tidak sampai fatal ya, hanya pembengkakan. Kalau daya tahan tubuh kita memang lemah, fisik kita lemah. Kalau kita kuat seperti kita ini ya, orang-orang kuat, wah nggak ngefek dong. Karena kita kan rajin minum kopi. Karena ngopi itu sehat lur. Saya mau tanya ini Mas ya. Ya. Saya ini kan sering gitu ya Mas, keliling-keliling hutan gitu ya. Berpetualang di dalam hutan kayak gitu ya. Barangkali mungkin dulur-dulur Bandapo Adventure juga mungkin ada kayak gitulah ya. Nah, ketika digigit ular di tengah hutan itu gimana Mas penanganannya? Kalau kita memang belum benar-benar tahu ya, atau kita belum mengenal jenis-jenis ular, sebaiknya kita menghindari semua jenis ular lah ya. Kalau kita belum benar-benar mengenal jenis ular tersebut, jenis ular yang kita jumpai ya di hutan. Tetapi kalau yang namanya kegigit biasanya kan faktor ketidaksengajaan atau kecelakaan ya. Nah, kalau sampai terjadi ada gigitan, langkah pertama yang disarankan ini standar WHO ya, itu ada yang namanya imobilisasi ya. Imobilisasi itu semacam mengurangi pergerakan di bagian tergigit. Semisal seperti ini ya. Kita tergigit di bagian tangan ya, atau kaki, tangan aja ya gampang ya. Kita tergigit di bagian tangan. Nah, sebaiknya kita cari alat seadanya seperti kayu atau batang pohon atau apalah. Kita tempel di sini, pel ya. Ada dua seperti ini, kita tempel ya. Ini tangannya kita tempel seperti ini. Lalu kita ikat sampai bagian siku ini ya, di sini kayunya kita ikat. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi pergerakan ya. Jadi seperti itu ya Mas, di bidai ya? Di bidai, di bidai. Jadi tujuannya untuk mengurangi pergerakan agar si bisa ular tersebut nggak sampai merambah ke fase berikutnya. Dan itu pun juga kita tetap harus ada penanganan secara medis ya. Jadi sebaiknya buru-buru lah, cepat-cepat kita lari, cepat-cepat kita bawa ke medis. Itu berarti di apa kesehatan terdekat lah ya, ke rumah sakit atau ke puskesmas. Imobilisasi itu cuma buat apa, memperlambat pertolongan pertama. ya. Oh iya iya.
tapi tetap selanjutnya ke medis. Betul banget. Berbeda Mas kalau kita memang sudah mengenal jenis-jenis ular yang dapat kita jumpai di area aktivitas kita. Ya, kalau kita senang pergi ke hutan di daerah Jawa sini, berarti kita paling nggak harus mengenal, alangkah baiknya kita mengenal semua jenis ular-ular yang ada di Jawa ini. Itu seperti jenis buiger ini juga, karena dia Jawa termasuk penyebaran yang cukup melimpah ya untuk jenis ular ini itu Mas. Jadi kalau kita sudah mengenal jenis-jenis ular yang berpotensi dapat kita jumpai di area aktivitas kita, itu akan sangat bagus karena setiap kita ketemu dengan ular, kita sudah tahu kalau itu ular berbisa atau ular yang nggak berbisa, itu bahaya atau enggak itu kita udah tahu. Jadi kita lebih mudah untuk menghindari atau untuk menanganinya. Misal kita menemukan ular yang berada di tempat terganggu manusia ya, di area-area aktivitas manusia, kita bisa merescuenya dan kita rilis ke tempat yang lebih aman ya, tentunya di tempat yang jauh dari aktivitas manusia gitu Mas. Jadi bukan kita membunuhnya, tapi kita merescue, kemudian kita rilis lagi ke tempat yang lebih layak untuk dia tinggal gitu. Nggak boleh egois, oroli mateni. Nah gitu Lur, jadi seekor ular pun walaupun itu ular yang berbisa itu dia memiliki hak untuk hidup di alam ini Lur. Ya. Jadi jangan asal bunuh ya Lur. Janganlah. Nggak boleh asal bunuh Lur. Pokoknya kita hindari konflik ya dengan sesama makhluk Tuhan yang lain seperti ular ya. Kita hindari konflik, kita dapat hidup saling berdampingan, itu indah karena damai itu indah. Nah, ya, tadi kan sampean tanya kenapa kok piara ular banyak banget gini, buat apa gitu kan. Nah itu Mas, ini salah satu manfaatnya ya, untuk edukasi, untuk kita perkenalkan ke orang banyak, terutama ke orang-orang yang masih awam dengan ular, jadi dapat lebih mengenal jenis ular gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak ya, manfaatnya sangat besar dalam kelestarian alam kita terutama. Jadi karena kita ini kan pelestari ya, jadi kita memang nggak boleh merusak alam. Ular-ular yang ada di sini pun juga ular-ular hasil breeding ya, hasil penangkaran, hasil ternak Mas. Bukan kita, iya memang pertama untuk indukan saya memang mengambilnya dari alam ya, saya ambil dari habitatnya, saya ambil dengan tujuan saya meminjamnya ya dari alam. Saya pelihara, saya rawat, setelah ada anakan-anakannya kemudian saya kembalikan lagi si induknya, saya kembalikan ke alam dengan tujuan agar tetap terjaga kelestariannya, agar nggak punah Mas, karena kita nggak boleh merusak alam ya. Gitu ya gitu Lur ya. Jadi manfaatnya sangat besar ya, selain untuk kita beredukasi. Nah ngomong-ngomong Ya. kita juga terima panggilan selain rescue ya, selain snack rescue di area sekitar kami. Kami siap membantu untuk merescue barangkali ada ular masuk rumah atau masuk di tempat-tempat aktivitas manusia gitu Mas. Siap, dan edukasi juga, misal di sekolah-sekolah atau pokoknya dimanapun lah, atau pas event-event apa, acara ulang tahun lah atau apalah gitu Mas, siap OTW. Nah Lur, barangkali di tempat dulur-dulur Bandawa banyak ularnya, bisa langsung hubungi Mas Ratno. Hubungi Mas aja, nanti kita ber-OTW bareng gitu. Oh ya kayak gitu Lur. Ada kan ada nomor telepon yang dicantumkan kan sampean di YouTube? Di YouTube enggak sih Mas, cuman paling IG. IG. Bisa DM di IG-nya. langsung hubungi IG aja Lur. Edukasi juga ya, edukasi juga siap. Kita siap mengedukasi. Ya seperti itulah Lur,
perbincangan antara saya dan Mas Ratno. Barangkali jika kalian dulur-dulur Bandavo masih kepengen lebih mengenal tentang ular, bisa kunjungi channelnya Mas Ratno. Monggo, Ratno Official. Nanti link di deskripsi ya Lur. Siap. Monggo kita sama-sama belajar mengenal semua jenis satwa yang ada di sekitar kita ya, reptil khususnya dan ular khususnya teman-teman. Jadi kita dapat mengenal berbagai jenis satwa, kita dapat mengenal makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain ya selain kita. Sebenarnya masih banyak banget ada makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang gak kalah unyu-unyu, gak kalah imut, gak kalah cantiknya ya. Tuh, ya Mas. Apa? Krungu adana burung sih. Jadi ke Iya, wis aden ya. OTW masjid di sini jamaah perek iki masjid deh. Oke? Oke, siap. Siap. Oke, karena udah adzan ini ya Lur. Dan Jadi kita sudahi dulu ini sore ini Lur di sini Lur. Nah, kita mau OTW ke masjid dulu Ke untuk masjid menjalankan dulu. sholat berjamaah. nah. Oke, jumpa lagi di video-video Bandavo Adventure selanjutnya Lur. Ya Lur. Nah, saya pamit undur diri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam lestari Lur.